Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وأنعم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'du. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ananda para santri dan mahasantri yang semoga senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali melanjutkan majelis kita, belajar dari kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Terakhir kita berbicara tentang sahabat siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi kalau kita menyebut sahabat, dia sahabat dan ayahnya juga sahabat, lalu kita ingin menyebutkan radhiyallahu anhu, itu kalau dia dan bapaknya sahabat disebut radhiyallahu anhuma karena dia berdua adalah sahabat. Baik, Ustaz ingin tanya dulu kepada hadirin yang hadir pada pertemuan yang lalu, pelajaran kita kemarin. Naam ya Junaid, berapa tahun Abdullah ibn Umar mempelajari surat Al-Baqarah? 8 tahun, Masya Allah. Mumtaz, ahsanta. Pertanyaan yang berikutnya, siapa? Oh, saya tunjuk dulu orangnya. Alfian Sulistyo, karena dia nunjuk-nunjuk orang sebelahnya. Siapa nama panglima yang memerintahkan orang untuk menusuk kaki Abdullah bin Umar sehingga dia sakit dan menyebabkan dia wafat setelah itu? Naam, ta'rif ya Abdurrahman? Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Baik, kita lanjutkan. Malam hari ini kita bersama dua orang sahabat, karena kisah yang pertama itu pendek. Sahabat yang pertama yaitu sahabat yang mulia Abu Jandal bin Suhail bin Amru radhiyallahu anhu. Abu Jandal bin Suhail bin Amru. Walaupun kisah beliau yang tercatat dalam sejarah pendek, namun kisah yang sangat menakjubkan dan luar biasa. Beliau ini nama lengkapnya adalah Abu Jandal bin Sahal bin Suhail bin Amru al-Amiri. Namanya Al-Asi. Al-Asi itu Al-Asi, pakai sad itu artinya orang yang berbuat maksiat. Nah, oleh karena itu dia lebih dikenal dengan kunyahnya. Lebih dikenal dengan kunyahnya yaitu Abu Jandal. Sehingga namanya banyak yang tidak mengetahui karena maknanya tidak bagus. Abu Jandal ini masuk Islam ketika di Mekah.
Nabi SAW masih di Mekah. Ketika ayahnya tahu Abu Jandal masuk Islam, langsung dibelenggu, dirantai oleh ayahnya. Dirantai dan dikurung di dalam kamar seperti seorang tahanan. Tidak boleh keluar. Begitu terus dia mempertahankan keislamannya. Sampai akhirnya Rasulullah SAW hijrah. Lalu terjadi peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu kesepakatan antara Rasulullah SAW dan kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy untuk menghentikan peperangan. Dan di antara butir-butir kesepakatan itu, bahwa apabila ada penduduk Mekah yang masuk Islam lalu lari ke Madinah, kaum muslimin wajib mengembalikan kepada orang kafir. Dan apabila ada orang Islam yang misalnya keluar dari Islam lalu lari ke Mekah, tidak wajib bagi orang kafir untuk mengembalikannya ke Madinah kepada kaum muslimin. Berat sebelah sepertinya. Nah, ini perjanjiannya. Ketika perjanjian itu sedang ditulis, perjanjian itu Rasulullah SAW satu pihak, kemudian orang kufar Quraisy dan perwakilannya satu pihak. Sedang ditulis itu butir-butir perjanjiannya, bahwa apabila ada penduduk Mekah masuk Islam lalu lari ke Madinah, wajib dikembalikan. Ketika sedang ditulis, tiba-tiba Abu Jandal muncul. Abu Jandal muncul dalam keadaan terantai, lari. Dia berhasil meloloskan diri dari kurungan ayahnya. Lari dia menemui Rasulullah SAW. Nampak oleh ayahnya. Ayahnya ada ketika itu. Ayahnya hadir dalam perjanjian itu. Siapa nama ayahnya tadi? Hafid? Suhail. Nama ayahnya Suhail. Falamma ra'ahu Suhail, abuhu Suhail, qama ilaihi wa daraba wajhahu. Tatkala dilihat tampak oleh ayahnya, langsung ditangkap oleh ayahnya dan dipukul wajahnya. Dipukul oleh ayahnya. Wa akhadhahu min thawbihi wa huwa yajurruhu wa yusri'uhu wa yusarri'uhu. Diseret, dipegang bajunya, diseret oleh ayahnya. Rasulullah SAW dan kaum muslimin melihat itu. Bayangkan, perjanjian itu ditulis. Ketika itu Abu Jandal berteriak dengan suaranya yang keras. Ketika diseret oleh ayahnya, dipukul dan diseret oleh ayahnya, "Ya ma'syaral muslimin, uraddu ilal musyrikin, yuftinunani fi dini." Wahai kaum muslimin, kenapa kalian biarkan aku dikembalikan kepada orang-orang musyrikin yang akan memaksaku untuk kembali kepada kekufuran, kesyirikan? Apa kata orang kafir musyrikin? "Hai Muhammad, ini adalah perjanjian pertama kita yang harus diterapkan." Bayangkan. Perjanjian sudah tertulis bahwa apabila ada penduduk Mekah yang masuk Islam, lari kepada kaum muslimin di Madinah, wajib dikembalikan, diserahkan kepada orang musyrikin. Pas itu ditulis, datang Abu Jandal lari dengan keadaan dirantai. Nampak oleh ayahnya, langsung ditangkap, dipukul, diseret. Langsung dia berteriak, "Wahai kaum muslimin, tolong aku. Kenapa kalian biarkan aku dikembalikan kepada orang-orang musyrikin yang akan memaksaku untuk kufur?" Orang musyrikin berkata, "Wahai Muhammad, ini perjanjian pertama kita yang harus diterapkan." Apa kata Rasulullah SAW kepada Abu Jandal? "Abu Jandal, isbir wahtasib, fa inna Allah ja'ilun laka wa liman ma'aka minal mustad'afin farajan wa makhraja. Wa inna salahna al-qawma wa inna la naghdir." Subhanallah. Luar biasa sekali. Siapa yang bisa menerjemahkan? Ini luar biasa sekali. Apa kata Rasulullah? "Wahai Abu Jandal, isbir wahtasib, bersabarlah engkau dan harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala." Perhatikan ananda, perhatikan wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Padahal kalau mau bisa saja berperang waktu itu kaum muslimin. Ingat,
sebelum perjanjian Sulh Hudaybiyah itu diberitakan Utsman bin Affan hilang. Kan waktu itu Rasulullah mau umroh bersama kaum muslimin. Lalu Utsman dikirim sebagai utusan. Lalu berhari-hari belum juga pulang. Tersebar isu Utsman telah dibunuh. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat semuanya berjabat tangan, bersumpah, berbaiat. Mereka berbaiat, bersumpah untuk mati bersama Rasulullah SAW. Mereka sudah berniat menyerang Mekah. Sampai akhirnya terjadi perjanjian itu. Orang Mekah juga datang, takut mereka mendengar baiat itu. Nah, kalau mau kan Rasulullah dan para sahabat yang lain bisa saja ketika itu membela Abu Jandal itu. Ini orang Islam ini diseret di depan kaum muslimin, di depan Rasulullah SAW. Dibawa kembali kepada orang musyrikin. Apa kata Rasulullah? Isbir wahtasib. Kamu harus bersabar. Kamu harus mengharapkan pahala. Fa innallaha ja'ilun lak. Sesungguhnya Allah akan menjadikan untukmu waliman ma'aka minal mustad'afin, dan orang-orang sepertimu yang lemah di Mekah itu farajan wa makhraja, kelapangan dan jalan keluar. Tapi harus sabar dulu. Ingin dapat kemenangan, ingin dapat kejayaan, ingin dapat solusi dan jalan keluar dari Allah, harus sabar dulu. Jadi tidak tergesa-gesa. Bayangkan diseret ini, sudah pasti kembali di Mekah akan disiksa ini. Tapi apa kata Rasulullah? Kalian harus kuat. Kalian harus sabar. Kalau kalian kuat, kalau kalian sabar, kalau kalian ikhlas menghadapi ujian itu, mengharapkan pahala hanya dari Allah Azza wa Jalla, Allah pasti akan berikan jalan keluar untukmu dan untuk orang sepertimu. Bayangkan. Itu janji dari Allah, dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ananda, kita ini sekarang ini orang yang kurang bersyukur, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Tinggal menikmati Islam saja lagi. Tinggal menikmati saja. Tidak ada pengorbanan kita, perjuangan kita, cobaan yang berat untuk memperjuangkan agama pada diri kita ini. Tinggal menerima, tinggal mengamalkan aja lagi. Tapi tidak ada semangat kita, tidak ada himmah, tidak ada keinginan kita. Orang seperti apa kita? Tidak mengenang jasa-jasa salafus saleh, tidak mengingat, tidak menghargainya. Bayangkan siapa di antara kita sekarang yang mempertahankan agamanya sampai diseret, dipukul-pukul seperti itu, dikembalikan, disiksa supaya tidak mengamalkan agamanya? Nggak ada. Malah disuruh-suruh sama orang tuanya, belajar, mondok ke sana, nyantri, belajar agama ke sana, hadir majelis taklim, didorong, dimotivasi sama orang tuanya, tidak payah lagi. Itu bapaknya yang melarang dia, diseretnya. Tidakkah kita bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lagi, wa inna salahnal qaum. Sesungguhnya kami telah berjanji, bersepakat dengan orang ini, dan sesungguhnya kami tidak akan mengkhianati perjanjian itu. Ini pelajaran lagi. Sekalipun perjanjian kita dengan orang kafir, tidak boleh kita khianati. Harus kita tunaikan. Apalagi bersama orang Islam, kalau sudah ada kesepakatan kita, perjanjian kita. Jadi penyebabnya ada dua kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membela waktu itu atau tidak menolong dan menyelamatkan Abu Jandal. Yang pertama, itu sebagai ujian bagi kaum muslimin. Dilihat siapa yang betul-betul sabar. Sehingga betul-betul lahir pejuang-pejuang yang tahan uji. Pejuang-pejuang tidak lahir dari orang-orang yang tidur nyenyak di kasur, makan enak, manja-manja, tidak. Pejuang-pejuang itu lahir dari orang-orang yang terdidik, terbina di atas kesabaran, tahan uji, mau bersusah payah untuk mencapai yang terbaik. Seseorang tidak akan bisa mendapatkan mutiara kecuali dia harus menyelam di dalam lautan dahulu. Orang yang ingin mendapatkan lebah, dia harus rela juga untuk disengat oleh lebah, mendapatkan madu. Orang yang ingin sampai ke puncak gunung harus mau letih, sesak, capek. Kalau tidak, dia tidak akan sampai ke puncak yang tertinggi. Begitulah orang yang memiliki keinginan dan semangat yang tinggi pasti akan merasa letih dan lelah
Dan akhirnya Allah berikan jalan keluar untuk dia. Ini pelajaran yang luar biasa. Umar tidak tahan melihat itu. Umar kan memang seperti itu. Dia paling tidak tahan melihat seperti itu. Tidak tega dia. Melihat apa? Melihat Abu Jandal ini diseret. Berjalan dia di samping Abu Jandal yang diseret itu. Ditengok-tengokkannya ulu pedangnya, gagang pedangnya. Sengaja dia lakukan begitu. Dia berharap Abu Jandal melihat pegangan gagang pedang itu langsung disambar oleh Abu Jandal dan berjuang dia. Seorang diri berperang. Sengaja Umar dekat-dekat, ditengokkannya pedangnya. Tujuan dia apa? Agar Abu Jandal mengambil itu, menghunus pedangnya dan lari melawan orang musyrikin atau membebaskan diri. Ingat dulu pernah ada kisah sahabat satu lagi kan, yang datang ke Madinah lalu dikembalikan lagi, ada ingat? Kemudian ketika di jalan berhasil direbutnya, dikatanya, lihat pedang kamu bagus sekali katanya. Ketika coba boleh saya lihat, ketika dapat langsung dibunuhnya orang itu. Kemudian dia akhirnya lari ke daerah lain di daerah selatan kota Madinah, berkumpul situ dengan kaum muslimin yang lemah, termasuk Abu Jandal nanti berhasil lolos lagi dan lari ke sana. Mereka membuat pasukan pula di sana. Yang akhirnya orang-orang musyrikin menjadi ketakutan karena jalan mereka untuk ke Syam dicegat oleh sahabat-sahabat ini. Nah, Umar ingin seperti itu. Jadi Umar sengaja berjalan di samping dia. Umar berkata kepada Abu Jandal, Abu Jandal, isbir, fa innama humul musyrikun. Perhatikan ini pelajaran yang berikutnya. Jadi waktu itu Abu Jandal diseret oleh bapaknya. Umar berjalan di sampingnya. Umar berkata sambil menasihat, menghibur, menguatkan dia. Abu Jandal, wahai Abu Jandal, isbir, sabarlah engkau. Fa innama humul musyrikun, wa innama damu ahadihim damu kalb. Sabar engkau, mereka itu orang-orang musyrikin. Darah mereka itu tauban seperti darah anjing. Dikuatkannya, diberinya motivasi dan semangat sahabat ini. Wa ja'ala Umar yudni minhu qa'im as-sayf. Dan Umar didekat-dekatkannya. Gagang pedangnya di samping siapa itu? Abu Jandal yang sedang diseret itu. Apa kata Umar? Rajautu an ya'khudahu fayadribu bihi abah. Aku berharap dia mengambil pedang itu dan dia memukul, menebas ayahnya dengan itu. Karena ayahnya musyrik. Nah, tapi Abu Jandal mungkin entah tidak paham maksud Umar atau apa. Tapi di sini ada pelajaran berharga. Apa pelajarannya wahai saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, dari kisah Umar berjalan di samping Abu Jandal yang diseret lalu menghibur dia, memberi motivasi kepada dia. Seorang muslim harus peduli dengan kondisi saudaranya. Harus tahu, peduli kondisi saudaranya lagi susah. Maka apa yang bisa dilakukan, lakukan untuk membantu dia. Walaupun hanya sekedar nasihat, walaupun hanya sekedar membakar semangat. Lihat dia, dinasihatinya. Isbir, Abu Jandal, isbir. Fa innama humul musyrikin, innahum humul musyrikun, fa innama damuhum damu kalb. Mereka itu orang musyrik, darah mereka itu seperti darah anjing, tidak ada harganya. Jadi dia beri semangat, kamu tak perlu takut, tidak perlu merasa rendah dan hina. Seolah seperti itu. Tentu seorang muslim kalau melihat kawannya ada peduli seperti itu, tentu dia semakin kuat, semakin tabah. Begitulah kita. Kalau ada kawan kita kena musibah, lagi susah, dampingi dia, hibur, beri semangat. Kenapa? Al-muslim akhul muslim. Karena seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Kenapa? Karena seorang muslim itu adalah al-muslimu. Seorang muslim itu lil muslim kal jasadil wahidi, seperti satu tubuh. Kalau anggota yang satu merasa sakit, maka anggota lain ikut merasakan sakit dan tidak bisa tidur karena sakit anggota tubuh yang lainnya. Seperti itu persaudaraan, persahabatan antara satu muslim dengan yang lainnya. Bukan cuek-cuek saja, kawan satu kamar sakit, masa bodoh. Kawan satu kamar susah, masa bodoh. Kawan sama seperjuangan, sama menuntut ilmu, sama belajar, lagi susah, lagi sedih, lagi payah, tidak peduli. Tidak. Tetangga kita lagi susah, lagi sulit, kita diam saja, tidak peduli. Tidak boleh. Al-muslimu lil muslim kal bunyan. Karena seorang muslim bagi muslim yang lainnya laksana satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'da, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Lalu Rasulullah memberi gambaran seperti ini.
saling menguatkan satu dengan yang lainnya, dan beliau menjalin jari jemari. Ini pelajaran berharga. Bahkan Umar berusaha membantunya. Ini pelajaran yang bisa kita petik. Baik. Kemudian pada akhirnya setelah sampai di Mekah, dia disiksa dan dipenjara lagi. Akhirnya Abu Jandal kembali berhasil lolos untuk kedua kalinya dari kurungan ayahnya. Lalu dia pergi menyusul kaum muslimin yang lain yang berkumpul di tempat, di jalur perdagangan di selatan kota Madinah, di jalur perdagangan orang musyrikin, kufar Quraisy. Siapa yang ingat nama sahabat yang pertama kali lari ke tempat tersebut lalu dia menjadi pemimpin di sana? Abu Basir. Mumtaz, ahsan. Berarti itu pelajaran kita sudah lama juga itu. Berarti mencatat dan mengikuti ketika itu. Bagus, aman. Ya. Dan Abu Jandal terus di sana sampai akhirnya Mekah ditaklukkan. Kemudian mereka bergabung dengan kaum muslimin di Madinah, dan ayahnya akhirnya juga masuk Islam. Akhirnya ayahnya masuk Islam. Allah beri hidayah. Abu Jandal dan ayahnya setelah itu berjihad di Syam, sehingga kedua-duanya gugur di sana di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gugur sebagai syahid karena wabah taun amwas, wabah penyakit taun amwas yang melanda negeri Syam di tahun 18 Hijriyah. Semoga Allah meridainya dan meridai semua kaum muhajirin dan ansar. Ini kisah Abu Jandal. Kisah yang kedua, yaitu sahabat yang mulia At-Tufail bin Amru Ad-Dawsi. Nanti kalau sudah masuk waktu Isya jangan lupa diingatkan ya. At-Tufail bin Amru bin Tarif bin Al-As bin Tha'labah Al-Azdi Ad-Dawsi. Beliau memiliki gelar atau lakab Zunnur, orang yang memiliki cahaya. Tufail ini bercerita sendiri atau menuturkan sendiri kisah Islam. Dia bercerita bahwa dia datang ke kota Mekah ketika Rasulullah SAW mulai berdakwah di Mekah. Dia bukan orang Mekah, dia dari Ad-Dawsi. Ad-Dawsi ini juga ada salah seorang sahabat yang terkenal, yang meriwayatkan hadis sangat banyak. Siapa yang tahu? Abu Hurairah, juga dari kabilah yang sama, Ad-Dawsi. Nah. Jadi dia datang ke Mekah ketika Rasulullah SAW mulai berdakwah di Mekah. Dan At-Tufail ini seorang penyair yang terkenal, pujangga, sastrawan, syair-syairnya terkenal, dan seorang tokoh bangsa Arab. Ketika dia datang ke Mekah, orang-orang Quraisy takut, khawatir. Nanti Tufail ini terpengaruh oleh Rasulullah SAW. Maka cepat-cepat mereka temui Tufail. Mereka temui Tufail ini. Lalu mereka berkata, "Wahai Tufail, engkau datang ke negeri kami di Mekah ini, dan engkau ada mendengar tentang seorang laki-laki di kota Mekah ini yang telah menyimpang dari kaumnya dan memecah belah jamaah kami. Perkataan laki-laki ini seperti sihir, memisahkan antara seseorang dari keluarganya, dari ayahnya." Maksudnya orang yang masuk Islam mengikuti Nabi Muhammad terpisah dari orang tuanya yang kafir, otomatis. Jadi kata dia, Muhammad ini seperti penyihir, kata-katanya. Kalau seseorang terpengaruh akan meninggalkan orang tuanya. Dia memisahkan antara anak dan ayahnya, antara seorang laki-laki dengan saudaranya, antara seorang suami dengan istrinya. Kami khawatir engkau dan kaummu akan terpengaruh. Maka jangan engkau berbicara kepadanya, jangan engkau mendengarnya. Terus setiap ketemu Tufail, siapapun dari tokoh-tokoh Quraisy menasihati Tufail supaya jangan mendekat
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ananda, kalau Allah sudah menghendaki seseorang mendapat hidayah, maka tidak akan ada lagi orang yang bisa menghalangi kehendak Allah itu. Suatu hari, apa kata Tufail? Fa wallahi ma zalu bi hatta ajma'tu an la asma'a minhu syai'a walau kalimah. Demi Allah, mereka terus mengingatkanku sampai aku bertekad untuk tidak berbicara kepadanya dan tidak mendengarkan kata-kata Muhammad itu. Sampai-sampai hatta asyautu udhuni qursufa, sampai-sampai aku sumbat telingaku dengan kapas. Saking takutnya dia mendengar cerita orang-orang Mekah itu, takut dia, terpengaruh sihir kan, disumbatnya telinganya dengan kapas. Agar apa? Tidak terdengar perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran. Apa pelajarannya? Pelajarannya, orang-orang jahat, orang-orang sesat, orang-orang yang menyimpang itu berusaha selalu untuk menyesatkan orang lain dan menjauhkan orang dari kebenaran. Nah ini, mereka berusaha untuk menjauhkan manusia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka buatlah kedustaan-kedustaan. Mereka provokasi orang-orang. Mereka nisbatkan kebohongan-kebohongan. Mereka tuduh Nabi Muhammad itu penyihir, begini, begitu, hati-hati. Dia telah memecah belah kaumnya. Kamu jangan dekat-dekat di situ, nanti kamu dan kaummu juga akan terpengaruh. Dan orang-orang seperti itu selalu ada sepanjang masa sampai akhir zaman. Maka kita harus berhati-hati terhadap penyeru-penyeru kepada neraka jahanam. Baik, kita lanjutkan. Suatu hari atau suatu pagi, pergilah dia ke Masjidil Haram. Ghadawtu ilal masjid, aku pergi ke masjid. Maksudnya Masjidil Haram. Masjidil Haram kan sudah lama adanya. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli 'indal Ka'bah. Aku dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat di dekat Ka'bah, berdiri salat. Wah, tahu dia itu dia Muhammad sedang salat. Allah sudah menghendaki pertemuan itu. Maka aku berdiri mendekat dengannya. Berdiri di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat. Fa'aballahu illa an yusmi'ani qawlah. Maka Allah menghendaki agar aku mendengar ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdengar Rasulullah sedang baca Al-Quran dalam salat. Fasami'tu kalaman hasana. Lantas aku mendengar perkataan yang sangat baik. Apakah ada perkataan yang lebih baik daripada Al-Quran? Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan itu adalah kitabullah. Lihat, dia awalnya takut, tapi dilihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penasaran dia. Berdiri dia dekat Rasulullah, terdengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau pakai kapas kan kalau dekat-dekat terdengar juga. Dan langsung dia puji, ternyata ini perkataan yang bagus. Qultu fi nafsi, aku berkata pada diriku sendiri, wa thaqila ummi, wallahi inni la syairun labib. Celaka ibuku. Nah, orang Arab biasanya kalau kesal seperti itu, celaka aku atau celaka ibuku. Orang Arab dulu, ya. Aku ini demi Allah adalah seorang pujangga yang sangat piawai, sangat ahli dalam menggubah syair-syair. Tidak ada tersembunyi bagiku antara perkataan yang baik dan yang buruk. Lalu kenapa pula aku menjauh dan takut mendengar perkataan Nabi Muhammad ini, perkataan Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam? Kalau seandainya yang dia ucapkan baik, aku bisa memilah-milah, aku terima. Kalau seandainya ternyata memang buruk, aku bisa tolak. Karena aku ini seorang yang pintar, seorang pujangga, orang yang ahli dalam bersyair. Itu pikiran dia. Akhirnya, famakathtu hatta insarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila baitihi, fatabi'tuh. Maka aku berdiri di dekatnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat. Lalu dia pulang ke rumahnya dan aku pun mengikuti. Diikutinya. Rasulullah diam saja, diikuti biasa. Hatta idza dakhala baitahu dakhaltu alaihi.
Sehingga ketika Rasulullah SAW masuk, aku pun minta izin masuk. Lalu dia ikut masuk ke rumah Rasulullah SAW. Aku berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad SAW, sesungguhnya kaummu berkata kepadaku begini, begini, dan begini. Diceritakan, kaummu menakut-nakutiku, berkata begini, begini, dan begini. Kemudian ternyata Allah menghendaki agar aku mendengar apa yang engkau ucapkan. Lalu aku mendengar perkataan yang sangat bagus. Fa'arid alayya amra. Coba ceritakan kepadaku, beritakan kepadaku siapa engkau sebenarnya, apa yang engkau bawa. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang Islam. Lalu dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada Tufail ini. Apa kata Tufail? Fa wallahi ma sami'tu qawlan qattun ahsana minhu. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar ucapan atau perkataan yang lebih baik dari apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Wala amran a'dala minhu. Dan aku tidak pernah mengetahui ada satu perkara yang lebih adil, lebih lurus dari apa yang dia sampaikan. Fa aslamtu. Maka aku pun masuk Islam. Lalu dia Islam. Setelah dia Islam, lalu dia berkata, besok-besok kita hemat gula. Ini banyak sekali gulanya, manis sekali. Kemudian setelah dia masuk Islam, At-Tufail berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku ini adalah pemimpin yang ditaati di tengah kaumku. Aku akan kembali pulang ke kampungku, mengajak mereka kepada Islam. Doakan aku kepada Allah agar Allah memberikan kepadaku tanda-tanda, bukti-bukti yang bisa membantuku untuk mendakwahi mereka. Jadi dia mau pulang nih sebagai dai. Begitu seharusnya. Seperti antum-antum semuanya pergi jauh-jauh belajar, harus punya niat seperti dia. Setelah mengetahui kebenaran, maka harus punya niat untuk bisa berdakwah. Azan ya. Baik, kita istirahat, kita hentikan dan kita lanjutkan insyaallah setelah Isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sampai di kisah At-Tufail bin Amru setelah dia masuk Islam dan dia berniat hendak pulang ke kampung halamannya berdakwah. Lalu dia meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW berdoa kepada Allah supaya Allah memberinya ayah itu tanda, bukti, sebuah bukti, tanda, atau kalau untuk para nabi dan rasul disebut sebagai wahyu, mukjizat, sebagai mukjizat. Untuk para orang-orang soleh selain daripada nabi dan rasul itu disebut karamah. Nah, Rasulullah SAW berdoa ketika itu, Allahumma ja'al lahu ayah. Ya Allah, jadikanlah untuk At-Tufail ini ayah, tanda, bukti. Maka pulanglah dia ke kampungnya. Sehingga dia sampai di sebuah bukit menjelang kampungnya. Setelah turun dari bukit itu langsung ke kampungnya. Kemudian orang-orang kampungnya sudah mulai menunggu kedatangan dia. Hatta idza kuntu bi thaniyah tutli'uni 'ala al-hadir waqa'a nurun baina 'ainayya mithlul misbah. Ketika aku sudah mulai turun dari lereng bukit menuju kampungku dan orang-orang menyongsongku, tiba-tiba muncul cahaya di antara kedua mataku, seperti sebuah lampu atau lentera bercahaya di antara kedua matanya, terang. Faqultu Allahumma fi ghairi wajhi fa inni akhsha an yadhunnu annaha muthlah li firaqi dinihim. Ketika muncul cahaya di antara kedua matanya, Tufail takut
Jangan-jangan nanti kalau cahaya itu ada di sini, orang kampungnya akan mengira itu adalah cacat. Muslah itu bekas kalau orang dibunuh, dirusak-rusak mukanya, seperti itu. Nah, saya khawatir nanti orang kampungku, kaumku mengira itu adalah cacat akibat aku meninggalkan agama nenek moyangku. Ya Allah, robahlah, jangan di wajahku. Apa kata dia? Allahumma fi ghairi wajhi, ya Allah, jadikanlah cahaya itu bukan di wajahku. Sesungguhnya aku takut mereka nanti mengira kalau cahaya itu di wajahku itu adalah cacat akibat aku meninggalkan agama mereka. Fatahawwalat fi ra'si sauti. Maka berpindahlah cahaya itu ke ujung cambukku. Nah, orang kan kalau naik kuda, naik onta kan ada cambuk biasanya untuk melecut kuda atau onta itu. Nah, cahaya itu berpindah ke ujung cambuknya. Faja'ala al-hadiruna yatara'awna dhalika an-nur fi sauti kal-kindil al-mu'allaq. Maka orang-orang yang menyongsong kepulanganku, mereka semua melihat cahaya di ujung cambukku itu seperti pelita yang tergantung di ujung cambuk. Jadi ada cahaya, bercahaya seperti ada lampu pelita. Nah, ini semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka terkagum-kagum. Wa ana ahbitu ilahi minat thaniyah. Aku menuruni lereng dari bukit itu, turun menuju mereka. Sehingga ketika aku sampai di dekat mereka, datanglah bapaknya. Jadi bapaknya yang pertama datang. Atani abi. Ayahku datang kepadaku, wa kana syaikhan kabira. Dan dia ini seorang yang sudah tua. Syekhun kabir. Ketika ayahnya datang, langsung dia berkata, ilaika anni, menjauh engkau dariku. Langsung dia katakan kepada ayahnya. Ayahnya musyrik, masih kafir. Ilaika anni, menjauhlah engkau dariku. Falastu minka walasta minni. Aku bukan bagian darimu dan engkau pun bukan bagian dariku. Ayahnya kaget. Loh, kok anakku seperti ini? Walima, kenapa wahai ananda? Walima ay bunayya, kenapa wahai anakku? Inni aslam, aku sudah masuk Islam. Sementara engkau wahai ayah musyrik. Apa kata ayahnya? Ay bunay, fadini dinu. Wahai anakku, agamaku adalah agamamu. Fa aslam, ayahnya langsung masuk Islam. Subhanallah. Kemudian datang pula istrinya. Wa atatni sahibati, datang pula istriku. Fa qultu laha mithla dzalik, dia juga berkata seperti itu, menjauh engkau dariku. Engkau bukan bagian dariku, aku bukan bagian darimu. Kenapa wahai suamiku? Karena aku sudah masuk Islam. Lalu dia pun masuk Islam istrinya. Begitu mudah dia mengajak berdakwah ketika itu, karena berkah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengajak kaumnya lebih luas lagi. Keluarganya masuk Islam. Tetapi ketika dia mengajak kaumnya, ternyata sulit menerima. Banyak yang membangkang dan tidak mau menerima. Fa'abta'u anil Islam. Mereka enggan untuk masuk Islam. Akhirnya melihat kaumnya susah masuk Islam, dia kembali lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengadu, diceritakannya, wahai Rasulullah, aku sudah mengajak kaumku, tetapi sulit mereka menerima keislaman. Mereka di sana tersebar perbuatan zina. Innahu qad ghalabani ala daus az-zina. Sesungguhnya dakwahku di tengah mereka dikalahkan oleh tersebarnya di tengah mereka perbuatan zina, maksiat. Maksiat membuat orang terhalang dari hidayah, dari petunjuk. Fad'ullaha alaihim. Tolong doakan kaumku wahai Rasulullah agar mereka bisa mendapat hidayah. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, beri hidayah suku Daus. Lalu Rasulullah berkata kepada dia, irji ila qaumika fad'uhum warfuq bihim. Pergilah engkau pulang kepada kaummu, dakwahi mereka dan bersikap lembutlah kepada mereka. Ini pelajaran. Kalau kita berdakwah ke masyarakat umum, orang yang belum paham, belum mengerti, harus dengan lembut. Tidak dengan kekerasan. Kalau pertama kan dia keras itu. Menjauh. Jangan dekat denganku. Engkau bukan bagian dariku, aku bukan bagian darimu. Sehingga hanya keluarganya saja yang masuk Islam, yang lainnya enggak. Rasulullah nasihati dia.
Setelah Rasulullah doakan, lalu Rasulullah nasihati agar dia berlaku lembut terhadap kaumnya. Apa pelajaran? Seorang dai ketika dia hendak berdakwah, jangan lupa dia mendoakan kaumnya. Kemudian setelah itu berdakwah dengan cara yang lembut, tidak kasar, tidak keras. Termasuk berdakwah dengan cara yang lembut, mendahulukan yang paling penting sebagaimana yang didahulukan oleh Al-Quran dan hadis. Apa kata dia? Faraja'tu falam azal bi ardi qaumi Daus ad'uhum ila Islam. Lalu aku kembali pulang ke kampungku, dan aku selalu di kampungku, terus di kampungku berdakwah mengajak kepada Islam. Salah satu sahabat terkenal yang masuk Islam di tangan dia karena buah dakwah dari At-Tufail ini adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah masuk Islam karena Tufail yang mendakwahinya. Nah, itu buah dari dakwah dia. Baik. Kemudian kita lanjutkan kisah wafat beliau. Sebenarnya masih ada kisah lagi tentang perjuangan beliau bersama Rasulullah SAW. Kita singkat saja. Kita berpindah ke kisah wafatnya. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka banyak bangsa Arab yang murtad. Sehingga waktu itu dikatakan tidak ada kota-kota yang dikumandangkan azan lagi. Padahal ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya, hampir seluruh jazirah Arab sudah masuk Islam, kecuali bagian Syam, ya, yang masih dikuasai oleh orang-orang Romawi, dan di sana banyak Kristen. Yang lainnya Islam, sampai ke dekat Teluk Arab. Ketika Rasulullah SAW wafat, banyak orang-orang Arab murtad. Bahkan sampai-sampai dikatakan ketika itu azan hanya dikumandangkan di kota-kota seperti Mekah, Madinah, dan Bahrain. Yang lainnya tidak ada tersebut. Maka berangkatlah kaum muslimin berjihad memerangi orang-orang yang murtad, termasuk At-Tufail bin Amru, dan ikut serta bersama dia anaknya yang juga seorang sahabat bernama Amru. Jadi At-Tufail ini nama ayahnya siapa? Amru. Nama anaknya juga Amru. Amru bin Tufail bin Amru. Ikut berperang bersama dia. Sampai akhirnya mereka selesai berhasil menghabiskan atau memadamkan pasukan pemberontakan Nabi palsu Tulaiha al-Asadi. Habis. Musailam al-Kadzab juga habis. Najd seluruhnya berhasil kembali dikuasai oleh kaum muslimin, dan bangsa Arab kembali ke dalam pelukan Islam. Kemudian ketika itu baru Najd seluruhnya termasuk Tulaiha al-Asadi, Bani Asad. Tulaiha ini di zaman Rasulullah SAW sempat dia ikut menulis wahyu. Setelah Rasulullah SAW wafat, dia murtad dan mengaku menjadi nabi. Kemudian akhirnya pasukan dia kalah, dia lari. Lalu akhirnya dia kembali bertaubat dan kembali ke pangkuan Islam, tapi tidak lagi sebagai seorang sahabat, karena ketika dia masuk Islam lagi, Rasulullah telah wafat. Nah, kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengutus kaum muslimin untuk memerangi Musailamah al-Kadzab. Termasuk dalam pasukan tersebut At-Tufail bersama putranya. Apa kata Tufail? Dengarkan ceritanya. Dia sendiri yang bercerita. Kharajtu wa ma'i ibni ma'al muslimin. Aku pergi berjihad, ikut bersama aku putraku Amru bersama kaum muslimin. Hatta idza kunna bi ba'd at-tariq, dalam perjalanan ra'aitu ru'ya, aku bermimpi. Jadi dalam perjalanan menuju tempat Musailamah al-Kadzab, mereka singgah istirahat. Suatu malam dia bermimpi. Setelah bangun keesokan harinya, dia ceritakan kepada teman-temannya. Dia minta takbir mimpi dari teman-temannya. Qultu li ashabi, aku berkata kepada sahabat-sahabat, inni ra'aitu ru'ya abbiruha, aku tadi malam bermimpi, tolong takbir, takwil mimpiku ini. Lalu mereka bertanya, apa yang engkau lihat dalam mimpimu? Tufail berkata, aku melihat kepalaku digundul
rambut seluruhnya habis, gundul, licin. Kemudian aku melihat ada burung yang keluar dari mulutku. Lalu aku bertemu dengan seorang perempuan, dan perempuan itu memasukkanku, seluruhnya tubuh dia dimasukkan ke dalam kemaluannya. Kemudian dalam tidurku itu aku melihat anakku berusaha mencariku, tapi dia akhirnya tidak bertemu denganku. Lalu mereka berkata, oh itu tanda-tanda kebaikan untukmu. Apa kata dia? Amma ana, adapun aku, demi Allah, faqad awwaltuha, aku telah mentakwil, menafsir mimpiku ini. Adapun rambutku yang digundul, itu maknanya kepalaku akan dipenggal, kepalaku akan terputus dari jasadku. Adapun burung yang keluar dari mulutku, maknanya adalah ruhku keluar dari jasadku. Adapun wanita yang memasukkan aku ke dalam kemaluannya, itu adalah bumi. Kelak aku akan dikuburkan. Setelah aku mati, digali lubang dan aku akan dikuburkan, ditelan oleh perut bumi. Aku berharap aku mati syahid. Adapun anakku berusaha mencariku, tidak bertemu, karena besok anakku akan ikut berjihad, berjuang bersamaku, dan dia pun berusaha untuk mati syahid, tetapi dia tidak dapatkan dalam perang ini. Maka tibalah mereka di tempat Musailam al-Kadzdzab. Maka berkecamuklah peperangan, dan akhirnya Tufail gugur, terbunuh. Sahabat mendapatinya, sahabat-sahabat yang lain mendapati lehernya telah terputus. Akhirnya mereka mati. Adapun putranya Amru terluka parah, tetapi dia tidak gugur. Nah, itu maksud makna mimpinya. Adapun putranya gugur sebagai pahlawan syahid dalam perang Yarmuk di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu dia kisah wafatnya At-Tufail bin Amru, seorang sahabat yang perjalanan Islam dan dakwah dia serta akhir hayat dia memberikan pelajaran-pelajaran yang berharga bagi kita semuanya. Baik, waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan diajukan. Enggak apa-apa. Yang penting jangan ke Madinah. Perjanjian itu kan tertulis kalau mereka ke Madinah. Kalau mereka ke Madinah harus dikembalikan. Tapi kalau mereka pergi ke tempat lain terserah aja. Ya. Nah, jadi tidak ada masalah. Makanya mereka berkumpul di tempat lain sekitar 200 kilo dari kota Madinah. 200 atau 150 kilo jauh. Bukan di kota Madinah, berkumpul mereka di situ semua. Asal ada yang lolos, lari ke sana, lari ke sana. Akhirnya terbentuk satu pasukan. Nah, mereka inilah yang mengganggu orang-orang kafir Quraisy yang hendak berdagang ke negeri Syam, sampai akhirnya mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat itu, ada yang murtad, memang keluar dari Islam, seperti Musailamah mengaku jadi nabi, Tulaiha mengaku jadi nabi, itu murtad, dan orang-orang yang mengikutinya. Ada yang tidak mau menegakkan salat, dan ada yang tidak mau membayar zakat. Semuanya diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Definisi sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia masuk Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan dia tetap dalam keislamannya itu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ketika dia sudah murtad, maka dia bukan sahabat lagi, otomatis hilang sahabat. Lalu dia masuk Islam, berarti dia mulai dari baru lagi. Nah, ketika dia masuk Islam itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena sudah kalah semuanya, akhirnya dia masuk Islam, diterima. Tetapi waktu itu Umar pesankan, terima keislamannya kepada pasukan yang lain, tapi jangan tunjuk dia sebagai pemimpin. Jangan tunjuk dia sebagai pemimpin, tetapi minta pendapat dia, karena dia orang yang berpengalaman. Jadi setelah dia bertobat kembali kepada Islam setelah perbuatannya itu, dia tidak boleh lagi diberi tampuk pimpinan jabatan sebagai hukuman bagi dia.
dan pelajaran juga bagi yang lain. Tetapi pendapat-pendapat dia boleh diminta saran dan pendapat. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.